Suara siulan itu mengiringi langkah gontaiku. Dadaku bergetar, hatiku berbunga. Siapa yang tidak bahagia jika setiap lelaki desa mengagumi kecantikanku? Kemanapun aku pergi, kemanapun kaki ini melangkah serasa diawasi mata buaya-buaya darat itu. Namaku, Marni, janda anak satu yang ditinggalkan oleh suami tak bertanggung jawab itu. Suami yang tega meninggalkan aku dan putri kecil kami dalam penderitaan yang tak bertepi. Demi mengejar janda kaya, dia tega menjandakan diriku. Kemiskinan kami yang merubah tabiat suamiku. Dia tidak tahan menanggung penderitaan hidup tanpa harta. Dia rela menggadaikan cintanya demi kemewahan. Aku ditinggalkan dalam kemiskinan. Aku rapuh. Aku tak berdaya. Aku benar-benar lemah. Suatu ketika di saat putriku merengek kelaparan, aku tak punya apa-apa. Aku frustasi, tak tahu harus mengadu ke siapa. Sedang orang tua, aku sudah tak punya. Para tetangga juga memandang sebelah mata. Karena aku seorang janda, aku menyerah ya Tuhan. Aku pasrah, ambil saja nyawaku agar tak lagi merasakan penderitaan ini. Itulah doa terlarang yang selalu kupanjatkan. Namun tak kalah kupandang senyum putri kecilku. Jiwa ini mulai bangkit, mulai menata kembali 1000 rencana. Di saat semua keputusasaan melanda, di saat itu pula para buaya mulai menggoda, menawarkan bala bantuan seperti layaknya pejuang. Hati nuraniku ingin menolak, tapi kebutuhanku yang tak bisa. Putriku butuh makan, perutku meronta ingin diisi. Ego tentang harga diri terkalahkan oleh pikiran yang ingin bertahan hidup. Biarlah orang berkata, apa, toh selama ini aku sudah dipandang hina karena statusku yang janda. Akhirnya ku nikmati saja semua yang ada. Ternyata penderitaanku tak hanya sampai di situ saja. Para ibu-ibu rumah tangga yang merasa terganggu oleh kehadiranku mulai berkolaborasi menyerangku. Mereka berbondong-bondong menyuarakan argumen masing-masing. Untuk menjatuhkanku, mereka beramai-ramai ingin menghakimiku. Layaknya hakim agung yang memegang kekuasaan atas hidupku. Tapi ingatkah, kemana mereka dulu ketika aku tak bisa makan? Kemana mereka dulu ketika aku menggigil kedinginan dalam gubuk reotku? Kemana mereka dulu ketika putriku menangis karena demam tinggi? Yang aku sendiri tak punya uang untuk membawanya berobat. Mereka hanya mencelaku dari kejauhan. Mereka hanya mencaciku sebagai wanita hina. Padahal aku sedang berjuang antara hidup dan mati. Hujatan demi hujatan justru membuatku semakin kuat. Tekadku pun semakin membulat untuk mengambil satu di antara mereka. Dan akhirnya, juragan kaya itu kini menjadi milikku. Dia tinggalkan istri. Judesnya itu dalam keadaan merana. Bukan aku tega, bukan aku kejam, tapi mulutnya lah yang paling tajam menghujatku. Tidak itu saja. Wanita itu pun tega mengumpulkan warga untuk membakar gubukku. Padahal disitulah tempat aku dan putriku berteduh. Dan kini dia pun merasakan kepedihan seperti diriku. Ditinggalkan dalam keadaan tak mampu. Roda itu berputar. Istilah itu rupanya memang nyata. Kini hidupku bergelimang harta. Kini hidupku justru dipuja-puja para penghinaku dulu. Aku bagai terbang di awan. Namun entah mengapa dalam jiwa ini terasa tak tenang. Aku tahu dan sadar bahwa kebahagiaanku ini kudapatkan dari hasil rampasan. Aku bahagia di atas penderitaan orang lain. Namun aku juga tidak rela jika harus kehilangannya demi putri kecilku. Biarlah aku bertarung sendiri melawan rasa ini. Yang penting putri kecilku kini bahagia dan mempunyai masa depan yang cemerlang. Yang harus kulakukan hanyalah memperbaiki diri, meminta ampunan kepada Sang Ilahi. Tamat.